Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kami dari kelompok 10 kewirausahaan ingin menampilkan hasil presentasi kami tentang rencana usaha program mahasiswa wirausaha tentang Godmil. Saya sebagai moderator Ferry Datama dengan nomor NIM 2006-2009 berasal dari jurusan Teknik Elektro akan memimpin sebagai moderator dan selanjutnya akan dibacakan oleh Yulia Atifah Widisman. Pada Yulia Atifah Widisman dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Yulia Tifa Wirisman. Saya berasal dari Bahasa dan Seni, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan, NIM 200-26117. Baiklah, perkenalkan nama saya Olivia Zara dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Saya akan mempresentasikan diskusi kelompok saya. Latar belakang, susu merupakan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi yang diperoleh dari hasil pemerahan hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan unta. Komponen penting dalam air susu adalah protein, lemak, vitamin, mineral, laktosa, serta enzim-enzim dan beberapa jenis mikroba yang bermanfaat bagi kesehatan sebagai probiotik. Dibanding susu sapi, susu kambing memiliki kandungan gizi yang lebih unggul. Selain itu, lemak dan protein pada susu kambing lebih mudah dicerna dan kandungan vitamin B1 yang lebih tinggi dibanding susu sapi. Komposisi susu hewan mamalia sangat beragam bergantung pada beberapa faktor antara lain jenisnya, waktu laktasi, pakan, interval pemerahan susu, dan umur hewan. Selanjutnya yaitu tujuan dari perencanaan bisnis ini, yaitu Godmil merupakan produksi yang diciptakan masyarakat yang menyambut jenis olahan yang inovatif dan bergizi di era sekarang ini. Produksi ini memiliki potensi bisnis yang baik di masa depan karena melihat bahan pokok utamanya yaitu susu kambing PE yang dapat dibudidayakan masyarakat kecil menengah ke bawah dan menengah ke atas. Dengan mudah menjadikan salah satu keunggulan produk ini juga dapat menjadi minuman yang menyehatkan di era pandemi ini. Tujuan dari usaha ini yaitu baik secara aspek ekonomi dan juga sosial adalah sebagai berikut. Aspek ekonomi adalah untuk meningkatkan pendapatan baik peternak kambing maupun yang terlibat di dalam produksi pembuatan olahan susu ini. Aspek sosial yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu analisis industri. Yang pertama analisis produk. A. Nama produk.
Produk usaha ini yaitu goat milk, yaitu susu kambing. Produksi ini mempunyai karakteristik yang khas dibanding di mana goat milk biasanya diminum murni susunya dan dari kambing langsung, tetapi sekarang sudah banyak varian rasa baru. Yang B yaitu keunggulan produk. Keunggulan produk dapat ditemukan dari kandungan gizinya yang lebih tinggi dan keunikannya telah tersedia dalam goat milk dalam bentuk bubuk. Yang C yaitu kelemahan produk. Kelemahan produk tidak bisa dikonsumsi dengan orang yang diabetes. Bang, udah slide. Lanjut, Bang. Selanjutnya yaitu analisis pasar. A profil konsumsi. A profil konsumen. Konsumen untuk produk ini adalah masyarakat. Pada umumnya banyak masyarakat suka minum akan membuat produk ini banyak diminati sehingga permintaan penjualan goat milk ini akan semakin meningkat. Yang B, potensi dan segmentasi pasar. Melihat peluang saat ini belum banyak usaha dagang susu kambing yang murni dari kambing dan juga masyarakat belum menemui goat milk yang murni sehingga membuat peluang usaha pembuatan goat milk ini sangat besar. Selanjutnya yang C yaitu pesaing dan peluang pasar. Goat milk sudah lebih dulu diperkenalkan ke publik sehingga akan menjadi pesaing yang cukup berat. Namun goat milk merupakan inovasi dan varian baru. Selanjutnya media promosi yang digunakan. Media promosi yang digunakan untuk mendukung penjualan produk ini antara lain dengan penyebaran pamflet tentang keunggulan produk yang ditawarkan dengan mengedepankan minuman yang enak dan kaya gizi. Promosi dapat dilakukan dengan produk bertulis
bertuliskan jenis usaha yang dipasang mengelilingi tanda dan juga di sosial media, sehingga dapat mendatangkan pengunjung terutama jika melayani pesanan Anda atau delivery, order, pernikahan, ulang tahun, dan acara-acara lainnya. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran yaitu produk ini dilakukan dengan promosi baik secara langsung kepada setiap pengunjung yang datang maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media sosial. Proses produksi. Masyarakat pada umumnya dan masyarakat di sekitar lokasi penelitian pada khususnya terbiasa mengkonsumsi susu sapi dan menggunakan susu sapi sebagai bahan baku untuk membuat aneka olahan makanan. Namun, bagi sebagian masyarakat yang alergi terhadap susu sapi akan memilih mengkonsumsi susu kambing. Selain itu, probiotik yang terkandung dalam susu kambing akan memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan manusia. Oleh sebab itu, pada penelitian ini diintroduksikan pembuatan olahan susu dengan bahan bakunya susu kambing dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan dan prospek pengembangan dan hasil olahan susu kambing. A. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pacitan, Jawa Timur sejak bulan Juni sampai November 2020 bekerjasama dengan Persatuan Kambing Peranakan Etawa Kaligesing yang ada di Pacitan. B. Bahan dan alat. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah susu kambing, gula, garam, kayu manis, jahe, maizena, perasa mangga, dan stroberi, mentega, dan lain-lain. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah kompor, panci, kuali, pengaduk, blender, freezer, termometer, dan lain-lain. C. Metode penelitian. Jenis olahan susu kambing yang diintroduksikan adalah susu kambing aroma rempah, es krim susu kambing rasa stroberi, es krim susu kambing rasa mangga, dan permen susu kambing. Selanjutnya, olahan susu kambing tersebut diuji tingkat kesukaan konsumen dan titik impas untuk masing-masing olahan, sehingga diketahui berapa harga per satuannya bila ingin diusahakan secara komersial. Lanjut. Lanjut, Bang. D. Pembuatan susu kambing segar varian rasa. Pembuatan susu kambing aroma rempah dilakukan dengan mencampurkan susu kambing ditambah dengan kayu manis, jahe, gula merah. Kemudian, campuran tersebut dimasak pada suhu 40 derajat Celcius selama 10 menit dan biarkan sampai dingin. Selanjutnya dimasukkan dalam botol kemasan dan disimpan dalam lemari es. Baik, setelah kita mendengar paparan tadi, ini mungkin sedikit simulasinya, yaitu mengenai susu God Milk. Kalau untuk susu murni varian rasa, yaitu yang pertama buah stroberi dan susu kambing, lalu di-mix, kemudian disaring, lalu dibekukan ke freezer. Lalu untuk yang kedua itu mengenai varian permen, yaitu bahannya susu kambing itu sendiri, susu kental manis, maizena, santan, gula, garam,
lalu diaduk menjadi satu, kemudian direbus pada suhu 70 derajat Celcius sampai meluap-luap atau jadi seperti karamel. Didinginkan dan dibuka di dalam freezer. Kedua, untuk prosesnya sih hampir sama. Lanjut ke perencanaan produksi. Itu yang pertama itu sumber-sumber permodalan. Setelah kita mengetahui keinginan konsumen seperti apa, maka tahap selanjutnya adalah persiapan produksi. Setelah menganalisa beberapa aspek yaitu bahan baku utama, alat pengolahan, tempat usaha, serta tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia dan sumber pendanaan. Jika tidak ada salah satunya, maka suatu usaha itu akan sulit dijalankan. Sumber daya manusia dalam aspek produksi sangat penting. Perannya mengingat produk olahan susu kambing Peranak Tawa ini sebagian besar dikerjakan secara manual. Untuk itu, tenaga yang terampil dalam mengolah goat milk ini produk kita sangat diperlukan. Ketersediaan bahan baku utama yaitu susu kambing mesti terjaga stoknya, sebab kelangsungan produksi akan terjaga dengan terjagaan stok yang cukup. Mengingat jumlah dana yang diperlukan tidak terlalu besar, maka sebaiknya sumber pendanaan akan lebih baik dari pribadi. Dari omset per hari itu yang kita harapkan di kisaran 1.100.000 dengan permodalan awal yaitu sekitar 10 juta yang digunakan untuk pembelian peralatan, sewa tempat, dan pembelian bahan baku, serta lain-lain. Yang kedua atau yang B, modal awal perusahaan. Dalam modal awal yang digunakan dalam usaha ini adalah menggunakan modal pribadi. Alasan menggunakan permodalan pribadi yaitu karena mungkin modal yang kita butuhkan itu tidak terlalu besar, yaitu masih di kisaran di angka 10 juta. Yang ketiga, yang C itu proyeksi aliran kas. Aliran kas itu sendiri yang lancar sangat menunjang kelancaran usaha suatu perusahaan. Dengan aliran kas yang lancar, maka keuangan antara pemasukan dan pengeluaran dapat direncanakan dengan baik. Jadi kalau semisal antara pendapatan dan pengeluaran itu tidak balance, maka rencana-rencana yang kita rencanakan dari awal itu bakalan berantakan. Makanya kita harus ada manajemen untuk keuangannya itu sendiri. Terus yang keempat atau yang D, perencanaan laba rugi. Dengan mengambil asumsi bahwa kalau usaha olahan susu kambing PE ini berjalan di mana pada tahap awal dapat menjual per hari rata-rata 15 liter susu kambing, maka omset yang diharapkan adalah 1.100.000 per hari. Omset tersebut terhitung harga susu pasti menang. Omset tersebut dihitung atas dasar susu murni yaitu di kisaran 25.000 per liter. Dari harga sudah pasti menang untuk dari harga bahan baku. Keuntungan yang akan diperoleh per liter di mana faktor biaya sebagai berikut.
Satu itu bahan baku untuk susu kambing per liter 25.000. Terus untuk biaya bumbu dan lain-lain seperti tambahan tadi buah dan lain-lain, itu untuk per liter di kisaran 10.000 dengan total asumsi itu 35.000 per liter. Itu per liter. Dengan keuntungan bersih diperoleh dari harga jual sebesar 80.000. Jadi kita jual di kisaran 80.000. Nanti bisa dibuat cup kecil-kecil atau semacamnya, sehingga target penjualan per liter bisa kita dapat di angka 80.000. Dengan penjualan 80.000 dikurangi dengan biaya produksi yaitu sebesar 35.000 per liter. Jadi keuntungan yang didapat itu 50.000 per liternya. Ini rincian kita, yaitu kita investasi untuk kulkas ya, kita kan perlu freezer. Freezer itu yang lemari itu di kisaran 2.500.000. Perkakas, panci dan lain-lain itu di 200.000. Kompor gas satu set itu di angka 500.000. Termometer itu di 35.000. Blender itu di kisaran 400.000. Biaya awal bahan-bahan itu di kisaran 515. Kenapa dikatakan biaya awal? Karena untuk awal kita harus jalan menggunakan permodalan segitu, dan untuk selanjutnya itu bisa menyesuaikan tergantung seberapa banyak produksi kita. Sewa ruko itu di kisaran 5 juta. Untuk lain-lain itu dicadangkan 300.000. Jadi total yang kita butuhkan untuk tahap awal itu di kisaran 9.450.000. Dengan investasi awal yaitu 10 juta, maka sisanya itu di 550. Lanjut ke biaya tetap itu. Biaya tetap kita asumsikan per hari tadi 15 liter dengan modal awal 515. Gaji untuk pegawai itu di 100.000 per hari tergantung omset yang didapat nanti. Jadi jumlah per hari itu 615. Dengan rincian yaitu kita bagi dua. Ya, tadi kita bahas yang pertama tadi kan mengenai varian rasa, susu varian rasa. Terus yang kedua ada kita olah dalam bentuk permen atau permen tangkai. Harga bahan baku itu sendiri per liter itu kan 25.000, terus harga bahan tambahan 7.000 per liternya. Jadi mengenai bumbu, mengenai bahan tambahan, mengenai botol dan label segala macam, dan gas itu sudah termasuk include di 7.000. Jadi total untuk biaya pengolahan susu varian rasa itu di angka 34.000. Jika kita bisa produksi di 10 liter, maka kita kalikan 10 yaitu di 340.
itu untuk biaya produksi. Yang kedua itu biaya pengolahan dalam bentuk permen tangkai. Bahan baku tetap sama, bahan tambahan sekitar 2.000. Kenapa 2.000? Karena untuk tambahan-tambahan tadi tidak terlalu banyak, mengingat bahan utama yaitu susu dan tambahan itu sebagai perasa. Terus untuk tangkai dan kertas roti itu sekitar 8.000. Jadi total biaya produksi per liter itu di angka 35.000. Total kalau kita produksi 5 liter per hari itu dikalikan 35.000 kalikan 5, yaitu di angka 175.000. Lanjut ke rincian akhir mengenai harga jual susu varian rasa. Itu per liter di 80.000. Terus untuk permennya itu bisa kita dalam 1 liter bisa kita bagi di 20 tangkai. Jadi untuk kita hitungnya per liter. Jadi untuk per 20 tangkai atau per liter itu di angka 60.000. Jika penjualan kita mencapai 10 liter per hari, itu 80.000 kalikan 10 liter. Jadi sehari untuk varian rasa itu di 800.000, sedangkan untuk yang di penjualan tangkai itu di angka 300.000, karena total omset per hari itu di angka 1.100.000 jika kita bisa menjual di yang rasa 10 liter dan yang tangkai itu 5 liter. Untuk modal awal dikurangi dengan modal produksi dikurangi dengan omset per hari, yaitu laba per hari kita dapat 485. Itu sudah laba bersih. Dan untuk gaji pegawai itu sudah include di biaya produksi tadi. Mungkin itu saja pemaparan dari rinciannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke saudara Ferel. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami tadi, dari kelompok 10 tentang goat milk. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.